Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi addal amanah wa ballagha risalah wa nassahal ummah wa jahada fillah haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fi wa nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina wa na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Angku bapak-bapak ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Di setiap keadaan kita orang-orang beriman, maka sepantasnya lah kita untuk senantiasa mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan membesarkan Allah. Karena sejatinya begitu banyak limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayang Allah, yang tentunya nikmat-nikmat itu tidak bisa kita hitung satu persatu dan tidak bisa kita rinci. Karena begitu banyaknya limpahan rahmat, nikmat dan kasih sayang Allah dibandingkan dengan mungkin ujian, musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kasih sayang Allah yang telah Allah berikan kepada kita sangat begitu banyak, terutama pada malam yang mulia dan penuh berkah ini. Dengan izin kasih sayang, hidayah dan keimanan, kita bisa hadir di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berubudiyah, menjalankan kewajiban kita sebagai orang-orang beriman, salat di waktunya berjamaah, lalu kembali hadir dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita dicurahkan keberkahan, kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan, kesejahteraan hendaknya senantiasa dicurahkan kepada qudwah tauladan kita, yakninya Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kembali mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa membasahi lisan-lisan kita juga akan menjadikan kita termasuk golongan yang akan diberikan syafaat oleh beliau nanti di akhirat. Bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kembali pada malam yang mulia dan penuh berkah ini, kita akan membacakan, mempelajari, mengingatkan di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan bisa menjadi ilmu, menjadi amal di dalam kehidupan kita. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau dalam beberapa kitab hadis disebutkan dengan nama Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla. Ma naqasat sadaqatun min malin, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah menambah bagi seorang yang pemaaf melainkan kemuliaannya akan diangkatkan oleh Allah. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu 'azza wa jalla, dan tidaklah seorang hamba Allah yang tawadhu, yang merendahkan hatinya di hadapan manusia karena Allah, melainkan akan diangkatkan derajat dan kemuliaannya. Hadis yang mulia ini Bapak Ibu tentunya memberikan pelajaran dan peringatan kepada kita orang-orang beriman tentang 3 amal terbaik. Amal yang sangat mulia, yang mungkin saja banyak dilupakan dan dilalaikan oleh orang-orang beriman, bahkan ahli ibadah. Sementara 3 amalan ini memiliki keutamaan dan fadilah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sering kita ingatkan di beberapa pertemuan kita Bapak Ibu, bahwa sebagai orang-orang beriman kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak pernah menganggap remeh apapun bentuk sunnah yang diajarkan oleh beliau. Sebagaimana di dalam hadis Nabi disebutkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah kalian menganggap remeh apapun bentuk kebaikan dan ibadah. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin, walau hanya engkau bertemu dengan saudaramu, bertemu dengan tetanggamu, batamu jo dunsana, batamu jo keluarga, jo suami, jo istri, jo anak, jo cucu, kita lihatkan wajah yang berseri-seri, itu pun bernilai ibadah. Bayangkan amal yang mudah, amal yang ringan, ternyata kalaulah diamalkan dan dijaga, itu pun bernilai ibadah. Batamu wak jo urang, batamu wak jo tetangga kita lagi senyum terbaik awak, itu adalah ibadah yang bernilai sedekah. Bahkan dalam hadis kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah, engkau senyum terhadap saudaramu itu bernilai sedekah. Jadi sedekah kau tidak hanya piti saja dah Bapak Ibu, tidak hanya sekedar harato dan kita miliki saja dah, tapi senyum pun itu dinilai oleh Allah sebagai sumber pahala sedekah kita. Asal jangan senyum-senyum surang selam, kau payah dah kau. Keluar dari sekolah senyum sampai ke rumah. Mangga senyum-senyum sego. Yo tadi ustaz majak. Atau lewat katidiang di muka awak ibu-ibu, dibayar senyum ke katidiang. Batu senyum saya dibuka katidiang piti nak tahu doh. Kece ustaz jo senyum sebuliau silakan. Ayo lihatlah itu. Karena nan diminta dan dituntut dalam agama ini bukan besar atau banyaknya ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mancalia menguji sia di antara kalian yang mempersembahkan ahsan. Atu ahsan Bapak Ibu, amalan terbaik. Batu nak dipakai di Allah akbaru amala untuk mauji sia amal nonan paling gadang dak. Ataupun batu nak aksaru amala untuk mauji sia amalannya nan paling banyak. Tapi yang disebutkan di dalam ayat itu ahsanu amala, amana ahsanu amala, kata Fudail bin Iyad, ahsanuhu wa akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan itu ikhlas dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka begitu juga dengan 3 amal ini Bapak Ibu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarah Imam Muslim, hadhil a'malu min masadiris sa'adah. Bahwa 3 amal yang diajarkan oleh Nabi ini adalah sumber-sumber kebahagiaan kita, sumber ketenangan dan ketentraman di dalam kehidupan kita. Maka orang dan mengamalkan dan menjaga 3 perbuatan dan sunnah ini Bapak Ibu, maka yakinlah kata Imam Nawawi rahimahullah, dia akan diberikan kebahagiaan dalam hidupnya. Bahagia di dunia, bahagia nanti di akhirat. Yang pertama, orang yang akan diberikan kebahagiaan oleh Allah adalah mereka yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang-orang yang menyisihkan hartanya untuk membantu melapangkan saudara-saudaranya, membantu fakir miskin, anak yatim, ataupun agama Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya Bapak Ibu, harato nan dititip nan diagiah di Allah Subhanahu wa taala itu kan sejatinya titipan Allah. Kan ya Bu? Apunan kita punyo kini, apunan kita simpan kini, apunan kita jago nanado di rumah, nanado di kadai, nanado di tabungan, seluruhnya adalah titipan Allah. Maka kalau hilang bagai harato kita Bapak Ibu, dizalimi bagai harato kita, diambil bagai dia orang, tabaka bagai rumah, anyui bagai harato awak, maka kalimat yang diajarkan oleh Nabi. Ia disebutkan oleh Al-Quran dan juga diajarkan oleh hadis, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi inna lillah pun dah untuk orang meninggal saja Bapak Ibu. Semua yang kita punyai hari kini adalah titipan Allah. Maka cara mensyukuri titipan Allah itu kata para ulama adalah dengan menginfakkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sumber kebahagiaan. Maka kalau ada dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Kata Allah, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, maka dialah Allah yang akan menggantinya. Dan harus kita pahami Bapak Ibu, ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya adalah jaminan Allah bahwa setiap harta yang kita keluarkan pasti ada gantinya. Tapi ganti ko Bapak Ibu tidak dipahami secara logika awak. Ganti ko tidak harus piti jo piti do Bapak Ibu. Tidak harus materi jo materi do. Awak pasti dakah kini beko tiba di luar turun sepiti dari atas langit. Kan apa itu do?
Ya, bisa jadi Allah ganti dengan kebahagiaan dalam hidup awak. Bisa jadi Allah berkahi harta dan kita usahakan. Bisa jadi Allah ganti dengan menghindari kita dari penyakit yang berbahaya. Bisa jadi Allah jadikan keturunan kita saleh-salehah. Bisa jadi Allah bukakan jalan rezeki kita. Allah bukakan segala kesulitan-kesulitan kita. Itu ganti dari Allah. Dan sejatinya ganti terbaik dari setiap apa yang kita infakkan itu adalah kebahagiaan di dalam hati awak. Maka orang nan berinfak tu Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau berinfak waktu masukkan piti ke dalam katidiang, dimasukkan piti ke dalam celengan, kira-kira senang hati awak tindak Bapak Ibu? Bahagia awak tindak? Bahagia. Ya kecuali orang nak bahagia salah masuk, ini bahagia aja. Nyo kamu masukan piti 2000, kironya 50.000 tamasukan kalau. Dicalian nu katidiang kalau putar, sana baca do kamu ambil. Aina bahagia no. Sampai lalu dalam mak tu loh. Takkan nama ngalah piti 50.000. Tapi kalau batu-batu ikhlas wa masukan piti itu ibu 20.000 lawat sisian dari rumah. Lalu lewat katidiang di muka awak, dimasukkan 20.000 tu. Senang hati awak tidak? Masya Allah, aduh kebahagiaan tersendiri dalam hati yang tak bisa diceritakan tu Bapak Ibu. Maka datang orang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, syakautu ala qaswatil qalbi wa nabi, hati ambo ndak tenang, jiwa ambo ndak tentram, harato lai rasaki balabiah, nikmat tidak pernah dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahai Rasulullah, batu hati ambo ndak diberikan ketenangan, jiwa ambo ndak diberikan kebahagiaan. Tuba'a kata Nabi, ya Rasulullah, tolong engkau tunjukkan kiro-kiro amal nan bisa ambo lakukan supaya Allah menanamkan di dalam hati ambo kebahagiaan. Pitihnya lain, haratonyo sambuah, nikmatnya balabiah, tapi hatinya indah tenang, tapi jiwanya indah bahagia. Nan ditunjukkan dek Nabi Bapak Ibu. Oh, ndak disuruh healing lah, jalan-jalan lah sebentar dulu. Putar-putar lah dulu, berkudu-kudu bagailah. Naik ke bukit tu, turun lu walia. Atau pai cari joget-joget. Pai joget tunggal lah dulu zaman Nabi joget tunggal mungkin. Ndak ada, Nabi nak menyuruh itu dah Bapak Ibu. Nak bersuruh bersyair-syair, menyanyi-nyanyi, healing putar-putar, naik bukit, turun bukit, ndak. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika orang mengadukan hatinya tidak bahagia, apa kata dalam hadis? Iza aratta ayulina qalbuka, kalau engkau ingin hatimu diberikan ketenangan, diberikan ketentraman, diberikan kebahagiaan oleh Allah, fatut imul masakin wa tamsau ra'sal yatim. Tu Bapak Ibu, kini kata Nabi, engkau cari orang miskin, engkau wagiah inyo makan. Kan itu? Engkau cari anak yatim, lalu engkau usap kepalanya. Hubungannya tu Bapak Ibu, orang mengadukan hatinya ndak tenang, ndak bahagia. Dan ditunjukkan dek Nabi amal saat itu adalah kalau engkau ingin hati engkau tenang dan bahagia, cari orang miskin nagiahnya makan, cari anak yatim usap kepalanya. Hubungannya tu Bapak Ibu. Rasanya kalau secara orang awam gua ndak batamu be jo penyakit orang. Lain ditanya, lain lo jawabnya. Batu nak disuruh jalan-jalan bagai, batu nak disuruh balalala bagai, bermain-main bagai, bergalak-galak bagai, tak. Maka ketika diteliti oleh para ulama, bagaimana hadis itu disampaikan oleh Nabi menasihati seorang sahabat yang hatinya tidak diberikan kebahagiaan sementara hartanya banyak, maka timbullah Bapak Ibu satu kaedah yang berlaku untuk kita semua. Kaedahnya,
al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan yang engkau lakukan. Itu jaminan Allah. Balasan itu sebanding dengan apa nan kita perbuat. Bapak Ibu, datang awak ke orang miskin, datang awak ke rumahnya, awak cari tetangga awak, keluarga awak, dunsana awak nan miskin. Bapak Ibu, pai datang ke rumahnya, dibawa bare agak sakaruang, dibawa bare 10 liter, diantarkan ke muka rumahnya. Sanang hatinya atau banginya kau Bapak Ibu? Sanangnya atau banginya kau? Sanang. Tak dulu ambu bertamu orang-orang do Bapak Ibu, diantarkan bare ke rumahnya, marabonya. Mangga Ustaz, mangga jangan kali orang miskin Bapak Ibu, orang kaya salah. Inyo paling kayu risiko. Diantarkan bare sakaruang ke rumahnya, sanang hatinya tidak. Apalah orang miskin. Sanang hatinya Ustaz. Dicari anak yatim di kampung kita, tetangga kita, keluarga kita, dunsana kita, lalu diusap kepalanya. Usap tu tanda apa tu Bapak Ibu? Tanda sayang, tanda ibu. Kau indah ambo pernah nampak apa-apa di kampung ambo ibu-ibu, dia kuat no kepala anak yatim. Kurang ajar. Ya, tak boleh. Anak yatim itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala, ujian keimanan seorang hamba Allah. Diusap kepalanya, bantu sayang awak, bantu empati kita, bantu ibu awak, tapi nak diusap saja no Bapak Ibu. Ada makna lebih daripada itu. Jadi usap-usap saya nabi rabuinya bekok. Maknanya hagi apa lanjut. Kau itu balikannya baju, balikannya terompa, balikannya buku, hagi uang sekolahnya. Sanang hatinya atau banginya kawak Bapak Ibu? Sanang hatinya. Maka ketika engkau membahagiakan saudaramu, maka di saat itulah Allah akan menanamkan kebahagiaan di dalam hatimu. Maka ikut disampaikan dari Nabi SAW, yang banyak dilupakan dan dilalaikan bahkan ahli ibadah. Kata Nabi, ahabbul a'mali 'alallah, amal nan paling yang dicintai oleh Allah. Ya, supaya agar orang ahli ibadah ku nak bakhil Bapak Ibu. Kadang ada je orang nak rajin kamu saji, tapi kalau untuk bersedekah datang buang payahnya. Ya, sampili saja. Kata Nabi, ahabbul a'mali 'alallah, amal yang paling dicintai oleh Allah, sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim, kebahagiaan yang kalian tanamkan di dalam hati orang-orang beriman, wa takshifu anhu kurbatan, dan engkau keluarkan mereka dari segala kesulitan-kesulitannya, wa taqdi anhu dainan, dan engkau bayarkan hutang-hutangnya. Kok bisa? Pi hutangnya sambuah Ustaz, ada bisa berarti. Wa tadrudu anhu ju'an, engkau hilangkan rasa lapar dalam diri mereka. Kata Nabi di akhir hadis Bapak Ibu, untuk memberikan semangat dan motivasi bagi awak menolong dan membantu saudara-saudara kita. La an amsya ma akhi fi hajatin, ambo keluar rumah untuk menolong saudara ambo, malapangkan inyo, memenuhi kebutuhannya. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih besar pahalanya, an a'takifa fi hadzal masjid syaran, daripada aku beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Ambo keluar rumah Pak untuk menolong orang, malapangkan orang, memenuhi hajat orang, lebih aku cintai daripada beriktikaf beribadah 1 bulan di Masjid Nabawi. Padahal di Masjid Nabawi begitu besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Masya Allah, itu adalah ibadah dan banyak ditinggalkan oleh sebagian orang-orang beriman. Apalagi kini Bapak Ibu, ujian kita kan banyak kini Bapak Ibu.
Ba'a kita mencari ujian kita nan baru-baru ko, longsor lah, banjir lah, saudara-saudara kita mungkin kalau di Bukit Tinggi tak terasa nah Bapak Ibu. Ambo nan arah tinggal di Gugur Rendah di Ampek Koto tu arah Kasinan, mulai dari Palembang mungkin Bapak Ibu lah mencari tu, ataupun sampailah ke Sungai Landia, Matua, Malala. Ya, Sungai Landia tu ada satu daerah namanya Bapak Ibu, kawan ambo di Sinan Ranah. Pernah Bapak Ibu ke Ranah, ada tahu ke Ranah. Jadi kalau dari Sungai Landia tu masuk ke Ranah tu Bapak Ibu, Masya Allah, itu memang tabiang saja. Ambo pernah ngaji beberapa kali ke Sinan. Itu memang tabiang lewat ke Sinan, tabiang di bawahnya kok ngarai. Jadi waktu longsor Patang Kota Tutui itu ada sekitar di dalamnya 1.200 jiwa. Yo nan terkurung di dalam tu Bapak Ibu, nan sulit bantuan masuk. Jadilah hari ketujuh akhirnya nyo sampaikan dak ada lampu mati. Ya, dak ada nan bisa ma air barasia, dak ada makanan alun sama. Bukan dak ada, mungkin lagi bantuannya Bapak Ibu, tapi terkadang dak sampai ke dalam. 371 kakak di sini, 1.200 orang. Tapi alhamdulillah terakhir ko terdengar dembo dari salah seorang kawan dulu lah mulai masuk, tapi payah masuknya ke sini. Itu kan ujian juga ada tu Bapak Ibu. Ba'a kalau kita Masya Allah di sebagian tampai lah mulai mengumpulkan donasi dan lain sebagainya. Ku adu di jalan, ku adu orang, maka salurkan bantuan kita, keluarkan harta kita. Mudah-mudahan harta itu pun akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka yakinlah yang kata para ulama, yang pertama, orang nan suka membantu orang lain, kehidupannya pun akan dibantu di Allah. Kabar itu Bapak Ibu, sianan malapangkan saudaranya, maka yakinlah kehidupannya pasti dilapangkan di Allah. Wallahu fi aunil abdi, dalam hadis qudsi, maka nal abdu fi auni akhi, Allah akan senantiasa membantu hamba-hambanya manakala seorang hamba juga membantu saudaranya. Dan itu yang diyakini oleh para sahabat Bapak Ibu zaman Nabi itu. Kalau mencari sahabat itu bersedekah, itu luar biasa. Nyuserahkan haratono jina Allah, nyuserahkan haratonya membantu saudara-saudaranya, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tahunya bahwa setiap harta itu akan diberikan kebaikan dan pasti akan diganti di Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ya, Ali bin Thalib Bapak Ibu, ketika dia tak punya karajo, pulang ke rumah. Ditanyakan ke rumah ke Fatimah, wahai istri ambo, anan bisa dimakan di rumah kini. Kata Fatimah, tak ada dah kecuali air putih saja. Ya, tu ambo tak dulu dapat karajo doa. Jadi tak ada nak ambo bali di pasar doa. Kata Fatimah, tak boleh tu dah. Ambo punya piti 6 dirham, ikut upah mengumpah banang. Jadi engkau bawalah pitiku ke pasar, engkau balikanlah makanan untuk makan kita malam kini jual anak. Oh jadi kata Ali bin Thalib, dia piti 6 dirham tadi dia istrinya, nyo bawa pergi ke pasar Bapak Ibu. Namanya Ali bin Thalib ku kan sering dapat ujian ko. Tiba di jalan lu sampai ke pasar tu le Bapak Ibu, batamu de beliau seorang nan meminta-minta. Wahai Ali, tahu ndak engkau ambo lah seminggu alun makan yang masuk ke dalam parui ambo iya saja no, makanan ndak pernah ambo makan doh, karena ndak ada nak kali makan tu. Lai boleh engkau lagi piti engkau kambo untuk pembali makanan di ambo wahai Ali. Ali bin Thalib ku Bapak Ibu nyo sadar ikut ujian Allah Subhanahu wa taala ya. Maka di saat itu yang dilakukan di Ali bin Thalib, pitih nan 6 dirham nan diagiah de istrinya tadi pembali makanan untuk keluarganya, nyo agiahkan kepada orang nan meminta tu. Dak cie dua lo Bapak Ibu, kana mana-namanya. Nyo ambil pitih 6 dirham tu, nyo agiahkan. Tu kamanyo Ustaz, nyo baik pulang. Pulang lah nyo malenggang sen dak do membawa apa-apa do dicaliak di orang rumahnya. Patu ndak do nak dibawa dia udah bah. Ba wahai Ali, wahai suami ambo, makanan yang kau bali itu, kata Ali bin Thalib, rencana yo lei ka membali tadi, tapi tiba di tengah jalan batamu jo orang minta-minta, keceknya seminggu alun makan.
tu pitih 6 dirham nan engkau agia tu ambo agia kala kainyo sarunyo. Kalau awak bakri tu ibu. Inyo ndak do karajo do nyo bailu malenggang pulang. Ndak do kari Bali bare, ndak do bare do dah, ndak do anda ba do dah. Ku ado pitih 80,000 lambu simpan tu makan malam kini. Ayolah biar bu balik ke pasar sebentar. Tibu beko di simpang awu tu dia. Pulang lo malenggang nyo balik. Mana tadi dah? Itulah tadi rencana yo kamu beli bare ke pasar, tapi baalah tibo di simpang tu ada orang meminta-minta, ambo agi akala 80,000 tu ke orang. Kecil ibu-ibu. Andi ya macam. Awak senang makan lo. Orang lo bagi kan dia lupa uci apa aku tak tahu lo. Tapi itulah hebat Fatimah Bapak Ibu, didikan Nabi itu luar biasa. Aku nak dikecilkan dia orang buah dah jatuh dari pohonnya ikulah kau. Bagaimana Fatimah adalah seorang putri Nabi yang sangat penyabar Bapak Ibu. Model itu dilakukan dek suami ayolah nama ada mudah-mudahan diganti dia Allah. Tapi dia Ali bin Thalib ko Bapak Ibu nak senang lo hatinya model itu. Punya tanggungjawab lah nak model itu do kata Ali biar lambu pai ke cari karajo sebentar. Mudah-mudahan masih ada waktu ambo cari karajo, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezeki untuk awak untuk makan malam kini. Yolah, pai Ali bin Thalib jika cari itu Bapak Ibu, tiba di tengah jalan, waktu jalan ke pasar, bertemu dia beliau seorang laki-laki membawa anak unta. Bawa anak unta. Kama kau kata Ali, iko yang liah, ambo ka pai ke pasar ka menjual anak unta wah. Bo tagageh pitih lo aku adonan ka membali unta wah. Bara yang kau jual, amo yang kau bali Ali, yo bara yang kau jual. Murahnya bara 50 dirham. Bara 50 dirham. Amo engkau bali kecil Ali manga 50. Cie sedak do biti. Ndak ada bitinya do. Ana kali balinya. Ana boleh tu do Ali. Ambo minta tolong ke engkau li bulia. Engkau bawakan anak unta wa. Tolong engkau pai ke pasar, engkau jualkan anak unta wa. Tasarah bara engkau jual nan pantiang balik kambo beko 50 dirham bola. Ali bin Thalib na namun ndak do karajo ibu-ibu, akhirnya nyobau lah nak unta tu pai bajojo ke pasar. Putar-putar di pasar tu, akhirnya bertamu jo orang nan ingin membali anak unta. Ditanya kepada Ali, ya Ali, bako ka bajuah anak unta go? Yo, bara yang kau jual. Kata Ali bin Thalib, ambo dapat modal dari orang 50 dirham. Jadi kalau engkau ingin membali jo, tolong engkau labiahkan dari 50-an tu. Amun itu orang kali ibu. Baralah benda mungkin nampak tiang nak boleh kurang 50 ah. Ko 51, 52, 53. Oh model tu kata orang nak membali itu nak model tu doh. Engkau jual bara, pokoknya dia te 50 ah. Yo ambo bali dia te 50 ah bara. 300 dirham. Indah ampun jual dia te 50 hanya 52 salah. Indah 300. Iko hebat lo orang jual bali ke ibu. Kare lu orang nak membali. Itu batu kini banyak kalau ambo mencaliat dalam surah Al-Mutaffifin tu nanti mudah-mudahan dijelaskan di guru-guru kita Bapak Ibu. Batu banyak kecurangan dalam menggalih ku Bapak Ibu. Karena berasal dari orang membali ku nak tahu diuntung kadang-kadang. Batu Ustaz, anyo suruh menimbang tambahlah stek, tambah seketik, tambah seketik. Kalau nyo mago tu ibu nak tanggung agonya apalagi kalau ibu-ibu awak pergi ke pasar ampun nak mago. Ambo ada nama malunya ibu. Pai mangawaninya balanjo tu dia tak orang tinggi-tinggi nyorang ago saranda-randanya. Sanggup orang tu lihat kapal. Mereka itulah kan sehingga nak sehat jual bali sebagian awak ni Bapak Ibu. Aturan yo terpaksa bedutul orang mengalih. Terusnya gara-gara orang membali kok. Barako 200,000 deh, bisa lah 70,000 sekali. Kalau madinya saya. Kita pasal orang mata tinggi-tinggi ni. 300 salah katanya. Indah 50 salah. Indah mau balik 300 balik. Akhirnya lah pada debat tu Bapak Ibu tentu Ali bin Thalib yolah kalau engkau redo membeli dengan 300 dirham bawalah. Masya Allah sepakat ibu-ibu dibawanya anak unta tu dengan harga 300 dirham. Padahalnya tadi hanya punya modal 50 dirham. Nyo sisiakan 50 tu. Lalu nan labiahnya nyo belikan makanan, nyo bawa pulang dan habiah dari hartonya nyo hagiakan ke orang rumah.
Masya Allah, di waktu maghrib pergi ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi dipanggil oleh Nabi SAW. Diceritakan oleh Ali bin Talib apa yang dia rasakan, apa yang dia temui dan keajaiban yang dia rasakan dalam sehari itu. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sungguh wahai Ali, apa yang engkau lewati itu semuanya adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian. Orang yang meminta itu adalah ujian Allah. Orang yang menjual itu adalah nikmat Allah. Dan ketika engkau menjual, kau ketahuilah itu adalah orang yang digerakkan hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengganti dari setiap harta yang pernah engkau infakkan karena Allah. Jadi anan datang kawak ujian Allah, Bapak Ibu. Orang-orang beriman yakin as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah pembuktian keimanan. Awak yakin piti harato nan kita infakkan tidak akan pernah berkurang, tidak akan pernah habis, kecuali pasti suatu saat piti itu akan diganti di Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin gitu Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kemuliaan orang yang menginfakkan hartanya. Di dalam hadis yang juga pernah disampaikan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, yakinlah Bapak Ibu, ketika dia mengeluarkan harta itu ada malaikat yang sedang mendoakan kebaikan untuknya. Sebagaimana hadis Imam Al-Bukhari, ma yusbihul ibadu illa malakani yanzilan, tidaklah kecuali di setiap harinya turun dua malaikat ke bumi Allah mendapatkan tugas khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat nan pertama mencaliak sia orang nalaba sedekah di jalan Allah, mengeluarkan hartanya berinfak karena Allah. Di saat itu di sampingnya dia berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kata malaikat itu Bapak Ibu, bagi orang yang telah berinfak, orang yang telah mengeluarkan hartanya di jalan-Mu ya Allah, maka gantilah hartanya dengan yang lebih baik dari apa yang telah dia infakkan. Jadi siapa mendoakan kita Bapak Ibu? Malaikat. Maka beruntunglah Bapak Ibu. Dan tadi lewat ke tidiang tadi dah. Lain. Endak masih kau nak kata. Aku lewat ke tidiang atau masuk ibu sedang menginfakkan harta, didoakan dia malaikat. Nama nalung tu beko ke pulang. Malaikat insya-Allah lain jadi siko putar-putar semua baru. Selama nunggu siang dan berinfak, didoakan oleh para malaikat. Lalu malaikat yang kedua pun berdoa kepada Allah. Jadi dua malaikatnya. Yang pertama mendoakan orang yang berinfak di jalan Allah, minta diganti dengan ganti yang lebih baik. Sementara malaikat yang kedua pun berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, bagi orang yang bakhil, orang nan ceke, orang nan sampili kariang, nan saku bajai, nan kalereang, nan jaguang. Ali wasu nan pelempat dia tu. Pitinya lai, bukan dado, bukan pitinya lai. Haratonyo balabia. Buktinya kalau balanjo di Madima Bapak Ibu dado pikir-pikir bagai roh. Nyo bali kadang nak tamakan nyo bali je tu. Tapi kalau untuk berinfak 5.000, 10.000 nak tangguang bareknya roba tu, karena dia tidak memiliki keyakinan yang besar bahwa setiap harta yang dia infakkan pasti akan memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Lalu yang ketiga, manfaat keutamaan yang disebutkan di dalam banyak hadis Nabi, bahwa orang yang menginfakkan hartanya maka itulah jalan baginya untuk mendapatkan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan dicintai oleh Allah. Maka harta tu Bapak Ibu tidak ketika duit saja diganti oleh Allah. Ketika seorang meninggal masuk ke dalam kubur, maka dengan hartalah kubur itu dilapangkan oleh Allah. Maka dengan harta itulah kuburan kita akan diberikan cahaya oleh Allah. Maka dalam Al-Quran kata Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Penyesalan manusia ketika mati Bapak Ibu. Ya Allah, kalau engkau undur kematian nambo, kalau engkau berikan nambo kesempatan di duit,
Engkau baliakkan ummu ambo ya Allah, maka ambo akan melakukan amal. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ambo akan berinfak, ambo akan bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena ketika dia meninggal, di saat itu dia merasakan betapa pahala infak itu langsung dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, kemuliaannya nanti di akhirat. Orang yang menginfakkan hartanya akan diberikan naungan, diberikan perlindungan, tampai bataduah, tampai bapayuang, datang kido padangan masyar Allah Subhanahu wa taala, indak babaju, indak batarompa, dengan lama fi yaumin kana miqdaru 50 alfasana, di bawah matahari Allah selama 50.000 tahun. Tak tabayang kita tu Bapak Ibu, tak sejam 2 jam tu, tak sehari 2 hari, tak seminit 2 minit, 50.000 tahun antrian di bawah matahari dan sangai-angin, susah, barik, payah. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari 7 golongan yang akan diberikan naungan oleh Allah, salah satunya adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin faghfaha, seorang hamba Allah yang dulu di atas dunia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka harta itulah yang akan menjadi payung pelindung tampai bataduah dari begitu panasnya matahari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak harta yang kita infakkan, tentu semakin gadang dan semakin tabah payung awak. Tapi kalau 2.000 no cabiak lebih bu, tu payung cabiak lebih awak. Atau plastik juga ratis, sama juga indah. Tapi kalau semakin banyak, semakin kata Nabi, innal mar'a tahta zilali sadaqati, sesungguhnya seorang hamba Allah nanti di akhirat di bawah dari infak dan harta yang pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah jadi payung kita. Dan baru yang terakhir disebutkan juga dalam hadis bahwa orang yang suka berinfak dan bersedekah, maka Allah sediakan baginya satu pintu khusus. Waman min ahli sadaqah du'iya min babi sadaqah, kata Nabi. Orang yang gemar menginfakkan hartanya, bersedekah di jalan Allah dulu di atas dunia, maka dia diseru dan dipanggil, dimasukkan dalam pintu khusus, yaitu babu sadaqah, pintu orang-orang yang gemar bersedekah dan mengikhlaskan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, di setiap harta yang dititipkan Allah kawa bisa benar-benar kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita sisihkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena yakinlah bahwa setiap harta itu tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah dilupakan, tidak akan pernah sia-sia, kecuali dengan keikhlasan kita menginfakkan harta kita Bapak Ibu, pasti Allah akan menggantinya dengan berbagai cara. Allah berikan ketenangan dalam kehidupan, Allah berikan ketentraman, keberkahan, kebahagiaan, tidak hanya di saat kita hidup, tapi di saat kita mati di dalam kubur kita, apakah lagi nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga akan menyelamatkan kita dari beratnya neraka Allah. Sebagaimana hadis Nabi, ittaqin nar walau bisyaqi tamrah, takutlah engkau kepada neraka Allah walaupun hanya berinfak 1 butir korma, karena 1 butir korma itu bisa menyelamatkan seorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan setiap harta yang kita infakkan, Allah mudahkan pululah langkah kita untuk memasuki dan menikmati syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di 2 amal setelahnya bisa dijelaskan di guru-guru kita atau di pertemuan yang lain, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, kita tutup pertemuan kita pada kesempatan malam yang mulia ini, moga-moga bermanfaat dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.